Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, pendengar setia Morning Call GPIB. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Giovanna Samantalak Burlawal, Pendeta Jemaat dari GPIB Pancaran Kasih Bengawan, secara khusus melayani di wilayah pelayanan Pospelkes Getsemani Tepian Indah. Hari ini Kamis 12 Juni, mari kita mengawali pagi ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu hati, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan di pagi hari yang indah yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam istirahat kami, dan kami menikmati hari yang baru dengan segala berkat yang Tuhan nyatakan bagi kami pada hari ini. Mengawali aktivitas dan kegiatan kami pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami setiap waktu. Bersabdalah bagi kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara pendengar setia Morning Call GPIB, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dari Injil Lukas pasalnya yang kelima, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Lukas pasal 5, ayat 17 sampai 20, saya akan bacakan untuk kita sekalian yang menyatakan. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan pengajar hukum Taurat duduk di situ. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas pembaringan. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak menemukan jalan untuk membawanya masuk karena orang banyak itu, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membuka genteng dan menurunkan orang itu bersama pembaringannya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosa-dosamu sudah diampuni." Demikian pembacaan Alkitab. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, saya kira kita pernah dan sudah membaca dan tahu tentang bagaimana kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Kalau kita melihat perikop sebelumnya pun juga diceritakan atau dikisahkan tentang Yesus menyembuhkan orang yang sakit kulit atau sakit kusta. Nah, saudara, kita melihat bagian bacaan Alkitab kita dalam ayatnya yang ke-17 digambarkan tentang Yesus dikenalkan sebagai seorang penyembuh dan juga sebagai seorang guru atau seorang pengajar. Injil Lukas menampilkan sosok Yesus sebagai pribadi yang punya pengaruh besar, karena kalau kita lihat ayatnya yang ke-17 dikatakan saat itu ia duduk bersama dengan mereka yang ada datang dari semua desa, Galilea, Yudea, dan juga dari Yerusalem. Ayat 18 sampai ayat 19 langsung berhubungan dengan ayat 17b yang mengawali cerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus memiliki kuasa yang dari Tuhan, sehingga dikatakan kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga Yesus dapat menyembuhkan. Ayat 18 sampai ayat yang ke-19 diceritakan tentang beberapa orang datang untuk disembuhkan oleh Yesus. Mungkin saja mereka sudah melihat atau sudah mendengar tentang cerita penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus.
Usaha untuk menurunkan orang lumpuh dari atap rumah supaya dapat turun di hadapan Yesus memperlihatkan tentang keyakinan atau iman mereka terhadap kuasa penyembuhan di dalam diri Yesus. Menariknya saat itu satu orang lumpuh dibawa, digotong oleh rekan-rekannya untuk sampai kepada Yesus. Situasi yang tidak mudah dialami dan dihadapi. Kalau kita lihat ayat 19 dikatakan banyak orang yang ada saat itu sehingga mereka tidak menemukan jalan untuk membawanya kepada Yesus. Kita tahu bersama, mungkin saja mereka sudah mencoba untuk menemukan jalan supaya mereka bisa sampai kepada Yesus, tapi kemudian mereka tidak menemukan jalan itu. Sehingga kemudian akhirnya nanti mereka menemukan cara, walaupun bukan jalan yang seharusnya, yaitu membongkar atap rumah, tapi kemudian mereka dapat membawa orang lumpuh itu tepat di hadapan Yesus. Ayatnya yang ke-20 menekankan tentang perhatian Yesus kepada iman orang-orang yang datang menolong orang lumpuh ini, yang berusaha agar orang lumpuh ini dapat berjumpa dengan Yesus. Karena mereka yakin Yesus dapat menyembuhkan orang itu, sehingga Yesus mengatakan dalam ayat 20, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ibu bapa, saudara, jemaat pendengar setia Morning Call GPIB, pada pagi hari ini kita diingatkan untuk mau belajar dari para sahabat orang lumpuh yang punya iman dan berupaya untuk membawa sahabat mereka berjumpa dengan Yesus. Kita juga adalah sahabat bagi sesama kita. Kita juga adalah sahabat bagi orang lain. Kita pun juga bertanggung jawab untuk membawa orang-orang terdekat kita untuk berjumpa dan mengalami pemulihan dari Tuhan Yesus. Untuk itu, mengawali pagi hari ini, mari kita hidup di dalam komunitas yang saling mendukung. Dan itu penting. Marilah menjadi sahabat yang membawa dampak untuk menjadi pemulihan bagi sesama. Hati-hati, seringkali hubungan kita dengan orang lain bukan jadi bawa berkat, tapi jadi bawa kutuk. Sehingga renungan saat ini kita belajar untuk mau saling mengingatkan, menjadi saudara bagi sesamanya, untuk membawa berkat, menjadi penolong, dan menjadi sahabat bagi mereka yang membutuhkan pemulihan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan kita di sepanjang hari ini. Amin. Ya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang kami sembah, kami puji dan muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami. Kami belajar untuk menjadi sahabat bagi sesama, yang jadi berkat dan juga membawa sesama kami untuk hidup, datang dan berjumpa dengan Yesus, serta mengalami Yesus di dalam kehidupan mereka. Tolong kami juga Tuhan, sehingga kami tetap menjadi orang-orang yang tekun dan setia untuk datang kepada Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap kerja pelayanan yang boleh kami lakukan, sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil di dalam Tuhan, dan kami senantiasa diberikan segala kecukupan, dan kami tidak kekurangan satu hal apapun di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, GPIB secara khusus, berkati fungsionaris majelis sinode, berkati untuk setiap pelayan-pelayan yang Tuhan hadirkan di berbagai wilayah pelayanan yang ada, bahkan di bulan Pelkes saat ini, kiranya ya Tuhan, kami semua boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong dan juga menjadi berkat bagi saudara-saudara kami di pos-pos pelayanan yang membutuhkan uluran tangan kami, menolong mereka yang lemah dan terbatas. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap jemaat di dalam berbagai pergumulan tantangan kehidupan yang ada, kasih Tuhan kiranya menyertai dan memberkati
sehingga pemulihan boleh terjadi. Ampuni dosa kesalahan kami, dan biarlah seluruh hidup kami di sepanjang hari ini kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian morning call kita pada pagi hari ini. Kiranya Ibu Bapak Jemaat senantiasa diberkati di sepanjang hari ini dalam tugas kerja dan pelayanannya. Sampai jumpa.